Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari siswa-siswi SMKN 1 Nganjuk, jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan kelompok 10, ingin menampilkan video metode analisis harga satuan di proyek ini. Perkenalkan, saya Teti Sevilla dari absen 30. Perkenalkan, saya Tisha Maral Kuningan dari absen 31. Perkenalkan, saya Vina Agustina dari absen 32. Perkenalkan, saya Firda Indriani dari absen 33. Oke teman-teman, kita langsung ke sesi wawancara. Stay tune terus videonya ya. Kita mau menanyakan yang pertama itu sumber referensi atau standar apa yang digunakan untuk menentukan harga satuan dalam RAP di proyek pembangunan. Analisa di SN itu ada SNI analisa harga satuan itu ya, sudah ada itu. Kalau RAP itu kita koefisien itu keluar dari perencana, kita tinggal ngikut aja yang dikerjakan. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui harga satuan upahnya? Harga satuan upah itu biasanya sudah ada standar tiap daerah-daerah ya. Tiap daerah kan upahnya beda-beda. Itu biasanya juga terkaitan dengan UMR atau, nah itu dari situ biasanya per kabupaten atau per kota itu ngeluarin upah minimum harganya. Kita biasanya bisa ambil dari situ. Itu sih biasanya pakai yang seperti itu. Yang ketiga, bagaimana mekanisme evaluasi dan revisi harga satuan dilakukan dalam fase pelaksanaan proyek? Kalau ada perubahan itu revisi harga satuan itu jarang ya terjadi, karena biasanya harga kontrak itu sudah terikat gitu. Tapi kalau ada item baru itu biasanya kasih penawaran. Ada beberapa pembanding, misalnya kita mau kerjain aluminium pintu. Nah karena misalnya itemnya nggak ada, terus itu kita ajuin beberapa vendor. Nah nanti biasanya ownernya milih itu digunakan. Yang keempat, apakah ada penyesuaian harga satuan yang dilakukan berdasarkan kondisi lokasi atau perubahan material? Ya kalau perubahan material itu ya itu tadi bisa terjadi, tapi itu biasanya nanti kita ngajuin penawaran baru gitu. Nanti kalau di ACC oleh ownernya baru itu yang dilaksanakan. Yang kelima, bagaimana metode analisis harga satuan mempertimbangkan faktor resiko dan kontingensi dalam perhitungan biaya? RAB itu biasanya sudah ada overhead sekitar 10-15%. Sama biasanya di koefisien tiap RAB kan udah pernah ngitung RAB? Belum? Jadi di RAB itu kan komponennya ada volume pekerjaan, ada koefisien sama harga satuan. Nah itu dalam misalnya ada nih di analisa harga satuan itu dalam 1 meter persegi bata butuh berapa pekerja, butuh kali harga satuannya, itu nanti udah ketahuan harga. Tinggal kalikan volumenya. Yang keenam, apa dampak perubahan desain atau spesifikasi terhadap analisis harga satuan dan bagaimana hal tersebut diakomodasi dalam RAB? Ya, karena kalau ada perubahan volume itu ya dihitung lagi, terus biasanya di adendum. Kalau penambahan itu biasanya owner mau apa enggak ada penambahan sekian itu, karena tapi kalau sifatnya penambahan struktur mungkin kalau ownernya pengennya harganya tetap segitu, itu ada perubahan lagi untuk apa mutu misalnya spek bahannya dikurangin atau gimana untuk supaya
harga itu cover. Tapi biasanya yang lebih bagus itu karena ada perubahan struktur penambahan biaya, ya otomatis harus ada penambahan biaya lagi. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari hasil wawancara kelompok 10